Saudariku, keluarga-keluarga terkasih yang kehilangan orang yang dicintai. Kenangan akan kerabat Anda, para korban aksi teror, terukir kuat dalam diri kita. Sejak pertengahan abad ke-19, seiring dengan kembalinya bangsa kita ke tanah Israel, muncul orang-orang yang kejam dan berdarah dingin. Mereka berusaha, dan masih berusaha, untuk memutuskan keberadaan kita, dan mereka tidak ragu menggunakan cara apapun. Kita masih menyelidiki apakah peristiwa pagi ini di Glilot adalah bagian dari rantai kejahatan sadis ini. Saya berharap semua yang terluka dapat sembuh sepenuhnya, dan saya kembali mengatakan bahwa Israel akan mengadili siapapun yang menyerang kita tanpa kompromi. Namun, perjuangan ini, yang sudah berlangsung hampir 150 tahun, melibatkan pengorbanan yang besar. Saya tidak hanya memikirkan jumlah korban teror secara keseluruhan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, ratusan, ribuan, dan nama-nama mereka terukir di dinding ini. Terlebih lagi, kita memikirkan setiap individu yang telah kita kehilangan. Setiap bayi dan anak kecil, setiap remaja dan dewasa, setiap pria dan wanita. Sejak pembantaian mengerikan pada Hari Raya Simchat Torah, istri saya Sarah dan saya berupaya lebih untuk mengenal latar belakang, kisah pribadi para korban, melihat foto mereka dengan sungguh-sungguh, mendengar tentang cita-cita mereka, dan membaca tentang pencapaian mereka. Saya memahami betapa besarnya kehilangan itu, dan dalamnya kekosongan yang mengisi hidup Anda. Saya tahu bahwa hidup Anda telah berubah dan tidak akan pernah kembali seperti semula. Saya dan istri saya merangkul Anda dari lubuk hati kami. Setiap keluarga dalam kesedihannya, kita semua berdiri bersama selalu, bersama dalam suka dan duka, bersama dalam takdir, bersama dalam saling menguatkan. Di lembah kematian wilayah perbatasan Gaza, di kibuts, desa, dan kota di wilayah utara dan selatan jalur Gaza, di kota-kota Negev, teroris yang keji membantai warga terbaik kita tahun lalu. Waktu tidak menghapuskan kengerian yang terjadi. Hingga generasi mendatang, kita akan mengingat perbuatan para pembunuh yang jahat, dipenuhi kebencian. Dalam kekejaman yang mengejutkan, mereka mengakhiri hidup, menyiksa, memperkosa, melukai, menghancurkan, dan membakar, mempermalukan martabat manusia sebelum dan sesudah kematian, serta merekam dan menyiarkan kejahatan mengerikan mereka dengan tawa yang mengerikan. Kita mengingat setiap saat, setiap detik, saudara-saudara kita yang diculik. Mengembalikan mereka ke rumah, ke Israel, adalah tujuan utama dari perang ini. Ini adalah misi suci. Sejauh ini kita telah mengembalikan sebagian besar dari mereka, tetapi belum semuanya, dan kita tidak akan beristirahat sampai semuanya, baik yang hidup maupun yang telah gugur, kembali kepada kita. Kita akan mengembalikan yang masih hidup kepada keluarga mereka, dan yang telah gugur ke makam Israel. Musuh kita menyebut pembantaian itu, banjir besar, banjir yang dimaksudkan untuk menenggelamkan kita, menghapuskan keberadaan kita dalam gelombang darah dan api. Penduduk perbatasan, para pionir yang menginspirasi, menjadi target serangan. Begitu juga dengan para pemuda yang hanya ingin merayakan kehidupan, menikmati musik, menikmati alam, merayakan kehidupan. Para teroris membunuh siapapun yang mereka temui, bahkan hewan peliharaan. Kita memberikan pukulan mematikan kepada para monster yang menyerang kita. IDF beroperasi di seluruh jalur Gaza, Lebanon, Yudea, dan Samaria, dimanapun teroris mencoba untuk menyerang. Kita telah membayar harga yang menyakitkan dalam perang melawan musuh kita, perang pembebasan. Tetapi harga yang musuh kita bayar jauh lebih besar. Kita akan terus bertindak dengan kekuatan besar, di semua front, baik dekat maupun jauh, di setiap medan, hingga kemenangan diraih. Berdiri melawan kejahatan dan melawannya, pada hari pembantaian itu, termasuk prajurit IDF, polisi, anggota Sinbad,
tim pemadam kebakaran, tim penyelamat, tenaga medis, dan banyak warga pemberani yang datang membantu. Semua berdiri bersama, bahu-membahu, seperti saudara sejati, untuk menahan bencana. Tidak ada penghiburan atas kehilangan besar yang kita alami. Namun, jika bukan karena keberanian para pelindung kita, kerugian mungkin jauh lebih besar. Pemahaman ini telah menyertai kita sejak peristiwa tanggal 7 Oktober. Dan seorang pemuda bernama Yonas Krosis mengekspresikan semangat ini dengan baik. Yonas, seorang muda luar biasa keturunan Yunani, terbunuh dalam serangan teror di Java pada malam Tahun Baru Yahudi. Orang tuanya, Dimitrios dan Orania, keduanya dokter senior, bukan Yahudi, datang dari Tesaloniki dan jatuh cinta pada Israel. Yonas bertugas di IDF dan merupakan mahasiswa arsitektur yang cemerlang. Dia mengambil sebuah kutipan untuk hidupnya dan membagikannya kepada teman-temannya. Kadang Tuhan membawa Goliat dalam hidup kita agar kita menemukan Daud dalam diri kita. Saya ingin mengatakan kepada keluarga Krosis, dan kepada semua yang hadir di sini, dan kepada seluruh keluarga yang kehilangan orang terkasih dalam perang pembebasan ini, Anda mencerminkan semangat Daud, dan semangat ini akan menang. Keluarga terhormat, banyak bayi yang lahir di Israel tahun lalu diberi nama yang mencerminkan ingatan dan ketahanan, Be'eri dan Os, Nir dan Magen, Saat dan Sufa, Nova dan Kumah. Selain peringatan dan penghormatan, kita memiliki satu tugas penting lainnya yang termasuk dalam tujuan kemenangan, pemulihan penuh dari pemukiman perbatasan Gaza, serta kota-kota di utara yang terdampak perang. Kita akan mengembalikan penduduk dengan aman ke pemukiman mereka, yang akan lebih besar, lebih hidup, dan lebih penuh dengan kehidupan. Musuh kita mengatakan bahwa bangsa kita tidak lebih dari jaring laba-laba. Bangsa kita bukanlah jaring laba-laba, dan para pejuang kita tidak terbuat dari jaring laba-laba. Mereka terbuat dari urat baja, kekuatan, iman, dan harapan, dan kekuatan inilah yang akan memastikan masa depan kita dan mengembalikan masa depan yang cerah bagi bangsa kita dan negara kita. Saya berharap kesembuhan penuh bagi semua yang terluka, baik secara fisik maupun mental. Saya ingin mengatakan bahwa pelukan rakyat memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengangkat para korban. Dan ada satu hal lagi yang akan memberi kekuatan bagi para korban teror. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menyelesaikan pembangunan gedung peringatan bagi korban teror di Gunung Hersel ini. Situs baru yang kami bangun bersama sahabat kami Ivy Moses akan menjadi rumah peringatan yang layak dan terhormat bagi semua orang yang kita cintai. Dengan kenangan para korban teror yang selalu bersama kita akan memperkuat bangsa kita dan negara kita dalam segala cara. Mereka akan selalu ada di hati kita sepanjang masa. Bersama kita mengingat, bersama kita berduka, bersama kita berjuang, dan dengan bantuan Tuhan, bersama kita akan menang. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana pesan mengejutkan dari seorang Netanyahu sebagai Perdana Menteri dari Israel. Di mana di video itu kita sudah mendengar derita yang mereka alami. Bagaimana banyak korban-korban dari pihak musuh yang menyerang mereka. Ada korban yang meninggoy dan ada juga korban-korban yang mengalami penderitaan yang mengerikan. Tetapi di satu sisi, ya, di situ kita melihat bahwa memang penderitaan itu ada yang mereka alami. Tetapi di sisi lain, seorang Perdana Menteri Netanyahu menguatkan seluruh tentara IDF, menguatkan bahkan seluruh bangsa Israel, supaya jangan takut, sebab dengan pengharapan, dengan iman, kita akan mampu menghadapi musuh-musuh kita. Dan bahkan dia berkata,
dengan kekuatan Tuhan kita akan mampu memperkuat negara kita ini, kata dari seorang Perdana Menteri yaitu Netanyahu. Teman-teman, selama ini kita melihat bagaimana banyak orang-orang hanya peduli secara kemanusiaan, yaitu terhadap korban yang terjadi di Palestina. Sementara mereka lupa tentang korban-korban yang begitu banyak, korban daripada HAMAS, bagaimana banyak anak-anak yang dianiaya, yang kehilangan nyawa, tetapi banyak dari NKRI ini tidak ingat akan hal itu. Padahal yang memulai bukanlah Israel, tetapi HAMAS dan juga pengikut-pengikutnya. Merekalah yang memulai ini semua. Itu sebabnya seorang Perdana Menteri Netanyahu berkomitmen akan memberikan balasan kepada si pelaku. Dan kita melihat salah satunya adalah seorang Yahya Sinwar. Dan juga sebelumnya yaitu pemimpin dari HAMAS berhasil mereka amankan dan bahkan mengalami pembalasan yang daripada Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, kita sebagai NKRI seharusnya kita menengahi dari persoalan ini. Saya pernah dengar apa yang disampaikan oleh seorang Koni Bakri, bagaimana seorang Gus Dur itu sangat cerdas dalam memiliki prinsip supaya Palestina dan juga Israel mengalami yang namanya perdamaian. Dia tidak memihak yang satu lalu membenci yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau sebagai pemimpin, sebagai presiden dari NKRI? Beliau mendatangi bangsa Israel dan beliau juga mendatangi kedua belah pihak. Inilah yang dinamakan cara cerdas supaya kedua bangsa ini mengalami perdamaian. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin saat ini yang ada di Indonesia, bagaimana mereka memiliki yang namanya belas kasihan kepada satu bangsa yaitu Palestina, tetapi mereka membenci, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengutuki yaitu bangsa Israel. Mereka menginginkan perdamaian, tetapi cara-cara yang mereka lakukan adalah tidak benar. Cara-cara yang mereka lakukan adalah tidak dipenuhi dengan keadilan. Nah, teman-teman, kita yang punya rasa cinta untuk pesan-pesan perdamaian antara kedua bangsa ini, lakukanlah sesuatu yang baik. Jumpai kedua pemimpin dari kedua belah pihak bangsa ini, maka saya yakin maka akan ada nanti tanda-tanda yang akan membawa mereka kepada perdamaian. Dan banyak juga di antara kita dari NKRI khususnya mayoritas menginginkan supaya Palestina ini merdeka dari bangsa Israel. Mereka sibuk mengurusi bangsa-bangsa lain, sementara mereka lupa seperti yang dikatakan oleh Abu Janda, bagaimana mereka lupa bahwa bangsa mereka sendiri Indonesia, mereka mengalami aniaya seperti minoritas. Mereka belum mengalami kemerdekaan, mereka terus dianiaya. Mereka dilarang beribadah, mereka dipersulit untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan, saudara, di rumah sendiri pun mereka masih dilarang untuk berdoa. Dan itu sering terjadi. Bahkan di zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo ini pun banyak terus-menerus berlanjut penganiayaan terhadap orang-orang Kristen khususnya sebagai minoritas. Nah, inilah yang perlu dimerdekakan dulu. Kalau mau mengurusi bangsa-bangsa, urusi dulu rumahmu sendiri, maka urusilah bangsa-bangsa lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak dan komentar yang mengedukasi. Tuhan berkati kita semua. Shalom.